dua kecamatan rawan karhutla. Antisipasi kemarau basah, petani diimbau persiapkan embung. Tiga koperasi Desa Merah Putih di Kota Sungai Penuh sudah memiliki legalitas berbadan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Jambi hari ini, edisi Sabtu 14 Juni 2025. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo mencatat ada 2 kecamatan yang terbilang rawan kebakaran hutan dan lahan. 2 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sumai dan 7 Koto. Berdasarkan data kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2024, dari 12 kecamatan tercatat ada 2 kecamatan di Kabupaten Tebo yang terbilang rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan. 2 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sumai dan 7 Koto. Pada tahun 2025 ini, BPBD Kabupaten Tebo kembali mengantisipasi kejadian serupa di 2 kecamatan tersebut. Bahkan 2 kecamatan ini kembali masuk peta kecamatan rawan kebakaran. PLT Kepala BPBD Tebo Ahmad Roni mengatakan, meski 2 kecamatan ini masuk dalam peta rawan karhutla, sejauh ini untuk titik api di 2 kecamatan tersebut masih nihil. Selain 2 kecamatan yang menjadi fokus dalam pencegahan, kecamatan lain turut menjadi perhatian, seperti Kecamatan Muara Tabir, Tebo Ilir, Tengah Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Ilir, dan Rimbo Ulu. Karena beberapa kecamatan tersebut juga sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk daerah rawan berdasarkan pengalaman, berdasarkan data yang kita punya di 2024, yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan itu di Kecamatan Sumai, Kecamatan Sumai. Kemudian yang kedua di Kecamatan 7 Koto, karena memang di satu sisi hamparan hutan atau apa semua masih luas di sana, dan kemungkinan kebakaran itu juga banyak terjadi di sana. Sementara itu, dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Tebo saat ini sudah menetapkan status siaga. Selain itu, BPBD juga sudah mendirikan posko dan persiapan personil maupun peralatan kebakaran. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG Depati Parbo memprediksi puncak kemarau di Kabupaten Kerinci akan terjadi pada bulan Juli tahun 2025. Masyarakat diminta hemat air dan waspada kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tengah melanda wilayah Kabupaten Kerinci. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Depati Parbo Kerinci memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Juli tahun 2025 dengan risiko kekeringan dan kebakaran yang perlu diwaspadai. Meski sedang berada di musim kemarau, namun wilayah Kabupaten Kerinci masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas rendah dan durasi yang singkat. Hujan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun keperluan pertanian. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci, Naufal, mengatakan, musim kemarau di wilayah Kabupaten Kerinci sudah berlangsung sejak bulan Mei 2025 lalu, dan untuk awal musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Oktober dan November 2025. Berdasarkan perakiraan dari BMKG Pusat sendiri, untuk wilayah Kabupaten Kerinci diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2025. Dan puncaknya juga diprediksi akan terjadi pada bulan Juli 2025. Selama musim kemarau tahun 2025 ini masih berpotensi terjadinya hujan di wilayah Kabupaten Kerinci, namun tidak terlalu signifikan. BMKG juga memperingatkan resiko kebakaran hutan dan lahan yang cenderung meningkat akibat kondisi panas dan angin kering. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, prediksi BMKG Jambi, wilayah Kabupaten Tebo tengah memasuki musim kemarau. Wakil Bupati Tebo, Nazar Effendi, menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Memasuki musim kemarau pada tahun 2025, Wakil Bupati Kabupaten Tebo menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Wakil Bupati Tebo, Nazar Effendi, mengatakan pentingnya usaha bersama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini, salah satunya sosialisasi dampak kebakaran kepada masyarakat. Bencana tahunan ini memang sering terjadi, terutama di musim kemarau. Bahkan pada tahun 2024 lalu, beberapa kejadian kebakaran di kecamatan masih ditemukan, terutama kecamatan yang terbilang rawan meski telah dilakukan antisipasi dini. Kami pemerintah Kabupaten Tebo tentunya mengimbau, karena hampir setiap tahun kita menghadapi ketika cuaca kemarau, selalu ada isu kebakaran hutan mulai skala kecil maupun besar. Harapan kita, himbauan kita kepada masyarakat, hati-hati dalam musim kemarau ini. Api tolong dijaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa kita kontrol. Ini pertama. Yang kedua juga bagaimana kita menjaga situasi kesehatan kita bersama, hindari pembukaan lahan secara membakar. Sementara itu, Wakil Bupati meminta kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bahkan dirinya juga menekankan peran kepala desa untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, musim kemarau berdampak pada kondisi udara lebih kering dan berdebu yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, terutama serangan penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang perlu diwaspadai di musim kemarau. Satu pekan wilayah Kabupaten Muaro Jambi tidak diguyur hujan dan kondisi ini harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama serangan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang timbul dari dampak polusi udara. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Muaro Jambi, per 1 bulan ditemukan 1.000 lebih kasus ISPA yang ditangani para tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit. Kadis Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Afif Udin, mengatakan, seluruh puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi diminta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya polusi udara bagi kesehatan serta upaya pencegahan. Puskesmas juga diminta untuk melakukan evaluasi secara berkala dalam penanggulangan penyakit agar penanganan kasus ISPA dapat dilakukan segera. Kondisi udara lebih kering dan berdebu pada musim kemarau dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan akut. Masyarakat diminta untuk menjaga pola hidup sehat untuk mencegah infeksi saluran pernafasan akut. Selain itu, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak konsumsi air putih, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan juga dinilai dapat mencegah resiko infeksi ISPA. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki peralihan musim kemarau, petani akan dihadapi dengan persoalan ancaman kekeringan yang dapat mempengaruhi tanaman padi. Mengantisipasi hal ini, PMK Batanghari mengimbau petani untuk mempersiapkan embung air. Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah Kabupaten Batanghari mulai mengantisipasi beberapa ancaman bencana. Selain kebakaran hutan dan lahan, ancaman bencana kekeringan juga menjadi persoalan yang akan dihadapi para petani padi. Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sazili mengatakan, salah satu langkah dalam pencegahan kekeringan yakni mengimbau petani di setiap kecamatan agar mempersiapkan embung air ketika musim kemarau, karena sebagian besar sawah petani merupakan sawah tada hujan. Sejauh ini ada beberapa kelompok petani di wilayah Batanghari yang baru saja melaksanakan musim tanam. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun penyuluh setempat agar dapat mendampingi petani dalam proses perawatan tanaman hingga masa panen, sehingga tidak terjadi fuso atau gagal panen akibat kekeringan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, over kapasitas kalapas kelas 2B Muarabunggo minta perhatian pemerintah. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi terkini kegiatan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji M. Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Halo, Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang waktu Saudi. Ya, Pak Nuh, terima kasih telah bergabung di Jambi hari ini. Bagaimana kabarnya, Pak Nuh? Alhamdulillah, baik, Mbak. Ya, bisa dijelaskan, Pak Nuh, seperti apa kegiatan jemaah haji saat ini setelah selesai melakukan rukun dan wajib haji? Untuk kegiatan jamaah pasca melaksanakan rukun haji tawaf ifadah, jamaah kemudian beristirahat, kemudian akan melaksanakan berbagai macam ibadah sunnah seperti umroh sunnah, ziarah kota Mekah, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, apa saja persiapan yang dilakukan untuk melakukan ibadah sunnah esok hari, Pak Nuh? Yang dilakukan ketika melakukan umroh sunnah, para jemaah akan melakukan mandi ihram, kemudian akan pergi ke mikot. Dan tempat mikot untuk berniat umroh sunnah ada 3 tempat di kota Mekah. Yang pertama Tan'im, yaitu Masjid Siti Aisyah. Kemudian ada di Ja'ronah, kemudian ada di Hudaybiyah. Tapi mayoritas untuk pertama kali mungkin kita akan melaksanakan di Tan'im, Masjid Siti Aisyah. Baik, Pak Nuh, setelah rangkaian ibadah haji yang telah dilakukan, apakah ada keluhan dari jemaah haji terkait pelayanan baik dari segi makanan ataupun pelayanan kesehatan, Pak Nuh? Alhamdulillah, setelah melaksanakan seluruh rentetan ibadah haji, prosesi ibadah haji, alhamdulillah jemaah tidak ada merasa keluhan, tetapi yang hanya dirasakan yaitu kelelahan dalam melaksanakan ibadah. Karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik, jadi memang stamina memang terkuras untuk perjalanan di Arafah, Musdalifah, kemudian ke Mina, kemudian pergi ke Tawaf untuk melaksanakan tawaf ibadah. Ya, Pak Nuh, melihat keadaan kesehatan para jemaah haji saat ini, seperti apa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Klinik Haji Indonesia saat ini? Alhamdulillah, untuk kesehatan khususnya di kloter 24 itu membuka setiap hari 24 jam membuka untuk jamaah berkonsultasi untuk memeriksa kesehatan, baik itu tensi dan sebagainya, dan obat-obatan langsung diberikan oleh tim kesehatan dari kloter. Dan permintaan kalau misalnya obat-obat habis itu diajukan ke sektor, kemudian ke KAI untuk diminta sebagai ada penambahan obat dari pemerintah. Baik, Pak Nuh, dari petugas haji sendiri apakah ada kendala dalam menjalankan tugas selama ini, Pak Nuh? Alhamdulillah, karena petugas ini semangat, ibadahku adalah tugas adalah ibadahku, maka dengan moto itu tersebut alhamdulillah mereka tidak merasa kelelahan, tetapi merasa bangga bisa melayani jamaah haji. Baik, terima kasih Pak Haji Nuh telah melaporkan langsung dari Tanah Suci Mekah dan selamat menjalankan tugas kembali. Selamat sore. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Cegah konflik dan kekerasan akibat overkapasitas di dalam blok warga binaan lapas. Kalapas kelas 2B Muara Bungo harapkan perhatian pemerintah untuk memperluas hunian warga binaan. Tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bungo melebihi kapasitas. Dari kapasitas normal 165 orang, saat ini dihuni sekitar 740 orang warga binaan. Kepala Lapas kelas 2B Muara Bungo Muhammad Kamili mengatakan, penghuni di Lapas kelas 2B Muara Bungo sudah melebihi dari kapasitas. Pihak Lapas berharap ada perhatian dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Sementara pihak Lapas terus melakukan pembinaan bagi warga binaan, baik dari segi mentalitas, pembinaan religi, kesenian dan kerajinan tangan, serta skill individu bagi warga binaan untuk bekal sehabis menjalani hukuman di Lapas kelas 2B Muara Bungo. Overkapasitas ini menjadi permasalahan yang cukup lama, sehingga dengan perkembangan zaman saat ini, Lapas perlu dilakukan penambahan dan perluasan hunian bagi warga binaan agar lebih manusiawi. Mengalami overkapasitas lebih dari 300%, ya, ini merupakan problem sebenarnya buat kami. Ke depan tentunya harapan kami pemerintah daerah, ya, stakeholder terkait
membantu kami, ya, peduli terhadap kami, kondisi warga binaan, mungkin apakah penambahan blok hunian, ya, sehingga tempat pembinaan itu harus layak, ya. Pihak lapas berharap ada lahan milik pemerintah yang dapat dihibahkan ke lapas kelas 2B Marabungo. Upaya lain yang dapat dilakukan dengan cara membangun lapas yang sudah ada menjadi 2 tingkat. Sementara itu, dari kondisi lapas kelas 2B Marabungo yang over kapasitas, membuat warga binaan dalam satu blok hunian berdesak-desakan. Satu kamar seharusnya kapasitas 15 orang harus ditempati hingga 26 orang bahkan lebih. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dalam upaya menyukseskan program Presiden Republik Indonesia dalam percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih, sebanyak 60 koperasi Desa Merah Putih akan didirikan di Kota Sungai Penuh. Hingga saat ini, saudara, sebanyak 23 koperasi Desa Merah Putih di Kota Sungai Penuh telah memiliki legalitas berbadan hukum. Dalam menyukseskan program Presiden Republik Indonesia tentang percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat, sebanyak 60 unit koperasi Desa Merah Putih akan didirikan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan, dari angka tersebut hingga saat ini baru 23 koperasi yang memiliki legalitas dan telah berbadan hukum. Dan sebanyak 37 koperasi Desa Merah Putih masih mengurus segala bentuk administrasi agar segera memiliki legalitas berbadan hukum. Selain itu, koperasi Desa Merah Putih di Kota Sungai Penuh ditargetkan akan rampung pada tanggal 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia. Alvin juga mengatakan dengan adanya percepatan program koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sungai Penuh, serta pihaknya akan berkomitmen menyukseskan segala bentuk program yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris lantik 107 pejabat eselon 3 dan 4 Pemprov Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Ya, saudara, dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik 107 orang pejabat eselon 3 dan 4 pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik 107 orang pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Perombakan para pejabat yang mengisi jabatan mulai dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala UPTD hingga Sekretaris di sejumlah organisasi perangkat daerah dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Al-Haris mengungkapkan pelantikan ini selain dilakukan untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan, juga diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Jambi melalui skema rotasi jabatan. Para pejabat yang dilantik diminta dapat langsung menyesuaikan diri untuk bekerja maksimal dalam menyelesaikan target-target kerja sesuai visi misi Jambi Mantap, berdaya saing, dan berkelanjutan. Al-Haris menekankan, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi jika para pejabat yang dilantik dinilai tidak mampu mengemban tugas yang telah diberikan. Evaluasi akan dilakukan 6 bulan setelah pelantikan. Gubernur Jambi 2 periode ini memastikan pelantikan yang dilakukan tersebut merupakan bagian untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Ada beberapa jabatan yang sudah lama kosong. Yang kedua, tentu ada proses pergantian jabatan, rotasi. Nah, kita berharap memang bahwa Pak Presiden menegaskan bahwa agar kita ini bekerja sungguh-sungguh. Ya. Nah, itu perlu pejabat yang memang mampu bekerja, dan kita akan evaluasi juga nanti 6 bulan kita lihat kemampuannya, mampukah dia menjabarkan visi misi gubernur, visi misi presiden, dan apa yang jadi tugas pokok mereka.
Gubernur Al-Haris berharap 107 orang pejabat eselon 3 dan 4 pemerintah Provinsi Jambi yang resmi dilantik dapat bekerja dengan amanah dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rindi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris meresmikan Kopitiam 72 dan Indonesia Brain Camp atau IBC. Peresmian ini menjadi simbol kolaborasi antara sektor swasta dan inisiatif pengembangan sumber daya muda Jambi. Ruang-ruang kreatif yang mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi menjadi bagian yang sangat penting dalam kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung berbagai ekosistem inovasi dan kewirausahaan di Jambi. Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat meresmikan Kopitiam 72 dan Indonesia Brain Camp atau IBC di Kecamatan Jelutung, kawasan Simpang 4 Asrama Haji, Kota Jambi. Kopitiam 72 ini berbeda dengan kedai kopi modern karena lebih mengutamakan nuansa klasik dengan sajian kopi yang khas dan makanan pendamping tradisional. Sementara program Indonesia Brain Camp atau IBC ini adalah suatu sistem belajar secara cepat bahasa Inggris dengan menyajikan materi yang disesuaikan dengan pemahaman siswa, sehingga menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Gubernur berharap kehadiran IBC dapat memberikan kontribusi peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Khususnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris, karena kemampuan bahasa Inggris di era globalisasi sangat penting dan mutlak dikuasai, termasuk bagi seluruh kepala OPD di lingkup Provinsi Jambi. Saya tadi juga berminat untuk belajar di sini dengan kepala OPD, agar nanti kita bisa bahasa Inggris yang fasih, dan bisa digunakan sehari-hari untuk tugas-tugas dan juga mungkin untuk kepentingan kita di masa mendatang. Saya berharap ini menjadi sebuah contoh luar biasa bagi teman-teman sekalian, khususnya Bang Nawi dan seluruh struktur dari Pak Kulda tadi. Saya berharap ke depan ini berlanjut terus, makin banyak minatnya dan semakin banyak anak-anak yang tamat dari Indonesia Brain Camp ini nantinya. Kopitiam 72 yang menghadirkan menu Nusantara ini bukan sekedar tempat ngopi, tetapi juga ruang diskusi dan pengembangan sumber daya muda Jambi. Harapan kita dengan adanya Kopitiam 72, kita menyediakan tempat ruang dari warga Kati-Kati Jambi, ngobrol sambil santai menikmati makanan, dan juga kita menyediakan edukasi. Misalnya anaknya lagi edukasi bahasa Inggris, walinya atau orang tuanya bisa menikmati menu-menu yang ada di Kopitiam 72. Sementara program IBC langsung diajarkan oleh founder IBC Kolonel Filda dan didukung instruktur atau mentor yang mahir serta menjamin peserta mampu berbicara bahasa Inggris dalam waktu 1 minggu. Program IBC terdiri dari 3 level, yakni level basic 300 kalimat, level intermediate 5.000 kalimat, dan level advance 1.000 kalimat. Gubernur Al-Haris berencana untuk mengikuti program ini bersama seluruh OPD di lingkup Pemprov Jambi. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun di bawah kepemimpinan Bupati Hurmin melaksanakan ekspos program 100 hari kerja. Ekspos ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan 9 target Sarolangun Maju 2030. Penjabat Sekda Dedi Henry bertindak sebagai moderator dalam pelaksanaan ekspos capaian program 100 hari kerja Bupati Sarolangun Hurmin dan Wakil Bupati Sarolangun Kiari Trisatwika. Ekspos ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi serta 9 program yang menjadi target Sarolangun Maju 2030. 9 program Sarolangun Maju antara lain penataan kota dan program jalan lancar, serta pelayanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan seperti sunat gratis, pelayanan administrasi kependudukan di setiap kantor desa kelurahan, hingga penyuluh pertanian lapangan, serta memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kemudian pembinaan dan peningkatan disiplin serta kinerja ASN, melaksanakan sholat zuhur dan asar berjamaah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, realisasi 9 program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun
menjadi target garis besar visi dan misi tercapai mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Meski terkendala dengan adanya keterbatasan anggaran, pihaknya meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan kinerja dengan semangat serta tekad kerjasama dan niat yang baik semuanya akan bisa terwujud. Dengan ketulusan hati, nah artinya dengan kita buat begini bisa jalan gitu. Dengan anggaran yang terbatas, sampaikan tadi ya, nanti bisa jalan. Karena berawal dari niat itu. Nah, program ini juga harapan kita bukan sebatas 100 hari. Selama 5 tahun ke depan, selagi positif, baik, akan kita laksanakan, kita jalankan program ini. Ya ada memang catatan, sebagian memang kita sudah laksanakan seperti jalan lancar. Ada memang bagian-bagian itu memang belum bisa kita kerjakan. Memang kita sudah laksanakan, cuma belum selesaikan. Memang dengan cuacanya, tapi anggarannya insya Allah mudah-mudahan sudah ada. Waktunya balik. Pada kegiatan pelaksanaan ekspos capaian program 100 hari kerja tersebut, Bupati Serolangun melakukan diskusi, meminta tanggapan serta kritik dan masukan dari insan pers liputan Kabupaten Serolangun terkait capaian program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Serolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bambang Bayu Suseno menggagas agar RSUD Sungai Gelam juga melakukan penanganan rehab medis bagi penyalahguna narkoba. Inovasi ini dinyatakan Bupati setelah melihat langsung pelayanan dan fasilitas di rumah sakit plat merah tersebut. Pada kunjungan kerjanya di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Bupati Bambang Bayu Suseno meninjau langsung pelayanan di rumah sakit daerah tersebut. Setiap ruangan beserta pelayanan diperiksa, termasuk bagian pendaftaran hingga ruang perinatologi dan farmasi. Pada kunjungannya, Bupati juga menanyakan langsung kepada pasien rawat jalan terkait pelayanan yang mereka terima, terutama yang menggunakan BPJS Kesehatan. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanan dan SDM, terutama pada Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, dan penambahan bed occupancy rate agar masyarakat dapat pelayanan yang prima dan pendapatan dapat meningkat. Bupati juga menggagas agar RSUD Sungai Gelam dapat menyediakan layanan rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan narkoba. Inovasi ini merupakan upaya untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi korban penyalahgunaan narkoba, serta mendukung program pemerintah dalam pemberantas narkoba. Di samping melayani pelayanan kesehatan dasar, KJSU dan KIA, tetapi ada penanganan rehab medis, psikologis terhadap orang yang penyalahgunaan narkoba. Kita akan MOU juga dengan semua instansi, terutama kepada TNI, karena selain rehab medis dan psikis, akan kita buat rehab mental dan jasmani. Berbagai inovasi yang digagas Bupati Bambang Bayu Suseno ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dengan akses yang mudah. Azam Afnam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, musim kemarau penjualan kelapa bakar mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026, permintaan pengurusan Kartu Identitas Anak KIA mengalami peningkatan. Peningkatan didominasi pengajuan pembaharuan KIA sementara ke penerbitan KIA asli. Pengurusan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kabupaten Batanghari saat ini mulai mengalami peningkatan. Tingginya permintaan pembuatan KIA disebabkan adanya sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari Reflizer mengatakan, permintaan pengurusan KIA lebih didominasi dengan pengajuan dari KIA sementara ke penerbitan KIA asli.
Baru bergulirnya penerbitan Kia asli ini dikarenakan beberapa waktu lalu Disduk Capil sempat terkendala dengan kekosongan tinta Kia. Terjadi banyak yang membuat KIA ke Capil karena ada beberapa saat yang lalu kita kehabisan tinta untuk mencetak kartu identitas anak tersebut. Ini bikin di kertas putih KIA tersebut. Nah, itulah yang banyak sekarang mengganti kertas putih dengan kartu KIA yang sebenarnya. Reflizer menambahkan, saat ini proses penerbitan Kia telah kembali normal. Bagi masyarakat yang belum memperbaharui Kia sementara ke Kia asli, dapat ke kantor Disduk Capil untuk melakukan pengajuan penerbitan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, selama musim kemarau, penjualan kelapa bakar meningkat dibandingkan pada hari biasanya. Selain menghilangkan dahaga, kelapa bakar juga berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Selama musim kemarau, penjualan kelapa bakar di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dibandingkan pada hari biasanya. Salah seorang pedagang, Ade Putra, mengatakan, sebelum musim kemarau, penjualan hanya berkisar 50 hingga 70 buah kelapa bakar perharinya. Namun, pada saat musim kemarau, penjualan kelapa mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 130 hingga 150 kelapa bakar perharinya. Selain itu, kelapa bakar banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, seperti mencegah terjadinya perut kembung, sakit pinggang, asam lambung, serta gejala batu ginjal, apalagi jika dicampur rempah-rempah alami seperti kunyit, serai, dan jeruk nipis. Bakar itu juga banyak manfaatnya, seperti masuk angin, sakit pinggang, pegal-pegal, 17.000. Itu sudah masuk bersama rempah-rempahnya. Satu buah kelapa bakar dijual dengan harga Rp17.000 per buahnya. Stok kelapa bakar dikirim dari daerah pesisir selatan Sumatera Barat. Para pembeli tidak hanya berasal dari Kota Sungai Penuh, tetapi juga dari daerah Kabupaten Kerinci seperti Siula serta Lempur. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Siswa yang kreatif mampu melihat berbagai perspektif, menghubungkan gagasan dan mengaplikasikan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas siswa sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan keberhasilan dalam pembelajaran. Kreativitas siswa merupakan kemampuan individu siswa untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah dengan cara yang unik, bahkan dapat menciptakan suatu temuan baru. Siswa yang kreatif mampu melihat berbagai perspektif, menghubungkan gagasan dan mengaplikasikan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas siswa sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan keberhasilan dalam pembelajaran. Bagi salah seorang siswa di SMA Negeri 3 Kota Jambi, peraih juara 1 kategori teknologi karya tulis ilmiah. Pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan tingkat nasional tahun 2024 M.A. Zikra Al-Bukhori untuk mencari dan menggali kreativitas yang dimiliki tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran, ketekunan, dan bantuan dari guru pembimbing untuk mencari dan menggali potensi yang dimiliki. Tak hanya berasal dari rasa keingintahuan yang tinggi, kreativitas dalam diri juga dapat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang menginspirasi dan pengalaman yang pernah dirasakan. Pada keberlangsungannya, kreativitas menuntut komitmen yang besar dalam diri. Komitmen tersebut merupakan kesungguhan hati, harapan, dan optimisme atas kemampuan diri untuk menghadapi tantangan yang menghadang. Alhamdulillah, saya mendapatkan juara 1 pada perlombaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan tingkat nasional tahun 2024 oleh Kementerian Perhubungan. Nah, awal mula ketertarikan saya terhadap dunia teknologi transportasi ini bermula ketika saya menyadari bahwa transportasi di Indonesia ini masih dianggap sebagai mesin pembunuh. Hal ini saya rasakan sendiri karena teman masa kecil saya meninggal dunia pada Kamis 15 September 2022. Hal tersebutlah yang mendorong saya untuk dapat bergelut di dunia teknologi transportasi. Senada dengan M.A. Zikra Al-Bukhori, menurut siswi SMA Negeri 3, sebuah karya itu menjadi kampanye yang impactful, dan begitu tahu ada lomba ini, tentunya karena selaras dengan minat dan bakat saya pun mengikuti lomba Fast 2N di bidang poster. Membentuk generasi muda yang kreatif dan inovatif merupakan esensi pendidikan karakter.
Sekolah mempunyai peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas siswanya. Kreativitas siswa menjadi salah satu tanggung jawab guru untuk ditumbuhkan. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menemukan bakat di bidang yang diminati. Di masa depan, peserta didik yang mempunyai kreativitas tinggi akan lebih mudah beradaptasi dan bertahan di tengah tantangan globalisasi. Dari awal masuk mereka kita lakukan tes sehingga memang mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi dari sekian banyak minat dan bakat itu kita lakukan tes di awal, kita berikan angket kepada mereka sehingga terpilih beberapa ekskul ataupun minat bakat yang mereka ketahui. Setelah itu dari beberapa yang kita dapat itu kita seleksi lagi. Kita seleksi pun bukan seleksi, kita melakukan seleksi secara di sekolah. Kreativitas memang bukan salah satu faktor utama dalam pendidikan. Namun pendidikan yang baik adalah yang mampu menstimulasi siswanya untuk mengembangkan kreativitas. Salah satu bentuk keberhasilan pendidikan yakni banyaknya peserta didik yang mampu mengembangkan kreativitasnya. Mengajarkan kreativitas dan inovasi kepada siswa adalah tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi, keterampilan berpikir kreatif menjadi sangat berharga. Karena itu, strategi pengajaran yang efektif tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, namun juga pada pengembangan ide-ide baru dan solusi kreatif. Daniel, Tim Jendela Negeri TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, berbagai cara untuk menghindari anak-anak dari kegiatan negatif, salah satunya dengan mengikutkan anak pada kegiatan olahraga. Selain dapat berprestasi, juga dapat meningkatkan ketahanan tubuh. Berbagai cara dapat dilakukan untuk melepaskan generasi muda dari kegiatan negatif seperti tawuran atau perkelahian. Salah satu upayanya adalah dengan mengikutsertakan dalam kegiatan olahraga. Salah satu olahraga yang dapat digeluti adalah karate, seperti yang dilakukan Dojo Bayang Prestasi Perguruan Inkado. Sebanyak 25 orang anak-anak mengikuti karate yang digelar setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurut Senpai Amzu Yusnimar, selain dapat mencegah dari kegiatan negatif, olahraga dapat membuahkan prestasi. Selain itu juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membanggakan sekolah juga orang tua. Kedepan pihaknya akan mengikuti Jambi Open, sebanyak 15 anak muridnya akan berpartisipasi. Dari Dojo Mayang Prestasi, perguruannya Inkado. Berapa orang? Di sini ada 25 orang. Nah, ini untuk latihannya hari apa aja, Bu? Hari Sabtu pagi, Minggu pagi, Jumat sore. Semakin banyak generasi muda yang mengikuti cabang olahraga, maka semakin banyak kegiatan positif yang dihasilkan, serta semakin banyak prestasi yang ditorehkan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi. Ya, saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.